Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi wa ni'ammahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah wa syukurillah. Hadirin yang saya hormati, para pendengar yang saya cintai, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang cerah ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh kegiatan dan aktivitas kita untuk berkehidupan, entah itu yang kaitannya kita hablum minallah ataupun hablum minanas. Jamaah yang dirahmati Allah, mari pada kesempatan pagi yang cerah ini kita belajar 1-2 ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu ingat kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita sering mendengar yaitu suatu permasalahan, satu kasus yang kaitan dengan virus corona. Dari ini kita mungkin banyak kabar-kabar atau hal-hal yang bisa mengkhawatirkan kita, mencemaskan kita, bahkan bisa menakutkan terhadap kehidupan kita. Untuk itu, jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an kepada kita semuanya. Yang pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada hikmah, semuanya pasti ada manfaat untuk kita manusia ini. Yang kedua, landasannya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, bintang, gunung, lautan, angin, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita bicarakan termasuk virus corona, itu adalah ciptaan Allah, itu pun bertasbih kepada Allah. Semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jamaah yang dirahmati Allah, walaupun virus corona adalah entah itu alamiah ataupun itu bikinan manusia, yang jelas semuanya adalah qadarullah, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ini yang harus kita yakini sebagai seorang muslim, bahwasanya yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya bertasbih, semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang ada di muka bumi. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya semua kita, binatang, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ini landasannya. Jadi jangan sampai kita ini takut yang ketakutannya luar biasa, dan juga kita jangan sampai sombong menganggap bahwasanya kita ini manusia yang kuat, manusia yang hebat, juga tidak boleh. Untuk itu, jamaah yang dirahmati Allah, mari sedikit kita melihat dari ayat-ayat yang saya sampaikan ini. Tentunya kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini adalah milik Allah dan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jamaah yang dirahmati Allah,
sebuah musibah, sebuah bencana, tentunya ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, suatu kejadian, suatu musibah, suatu bencana bisa jadi itu hasil atau ulah tangan manusia. Itu adalah perbuatan manusia, tapi semuanya itu Allah melantarkan lewat manusia supaya ujian, cobaan yang Allah berikan kepada manusia menjadi semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ujian atau musibah yang Allah berikan kepada manusia mengandung 3 hal. Yang pertama adalah ujian keimanan. Yang kedua adalah teguran. Dan yang ketiga adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan secara singkat saja kenapa musibah atau bencana merupakan ujian. Karena itu Allah ingin mengetahui sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun teguran adalah manusia mungkin lalai dari ajaran-ajaran yang sudah Allah ajarkan kepada kita. Tuntunan-tuntunan yang sudah Allah berikan kepada kita, mungkin kita lalai untuk mengerjakannya. Dan yang ketiga adalah azab Allah. Mungkin kita sudah menjauhi dari apa yang Allah perintahkan dalam agama-agamanya, dalam agama Islam maksud saya. Jadi azab ini Allah berikan mungkin sebagai peringatan manusia ini jauh dari ajaran agama Islam. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, mari ketiga hal ini, musibah atau bencana yang Allah berikan kepada kita adalah ujian keimanan, teguran karena kita lalai, azab karena kita menjauhi dari ajaran agama Islam ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa seharusnya yang kita ambil hikmah dari pelajaran ini semuanya? Maka seluruhnya jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu semuanya, mari kita mengambil dari musibah dan bencana ini. Karena sudah saya sampaikan di depan bahwasanya semuanya Allah ciptakan, tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jamaah yang dirahmati Allah, kita ambil saja hikmah yang baik bagi kita semuanya. Hikmah yang sangat mendasar, hikmah yang sangat penting dari ketiga unsur atau 3 macam diturunkannya musibah atau bencana tadi, ujian, teguran, azab. Maka hikmah yang paling mendasar adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersabar. Dan tentunya yang terakhir, tawakal. Jadi saya ulangi, hikmah yang harus kita ambil dari hal-hal yang saya sampaikan di atas. Yang pertama, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita bersabar dengan musibah yang kita terima atau yang ada saat ini. Kita hadapi dengan penuh kesabaran. Dan yang terakhir, kita tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.